Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Lantung tipayun mangkawan sami-sami manjatkan puja sebarang puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Rehna alhamdulillah dina ieu saat urang masih dipaparin kasempatan ku Allah kangge ngalaksanakeun ibadah salat subuh berjamaah sareng ngalaksanakeun rutinana ahad subuh. Mudah-mudahan kempalan urang dina ieu waktu sing diwuruh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat miwah salam mugi-mugi tetep dilungsurkeun dikucurkeun dikocorkeun ka junjungan urang sadaya Habibullah Habibuna Nabiullah Nabiuna Sayyidul Alamin penghulu alam semesta Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum dimulai kajian seperti biasa kita dawamkan istighfar 100 kali. Diawali dengan sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa a'buduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka min ni'matika 'alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, 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 Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala
sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad adna lagi wa rada nafsihi wa sinata arshihi wa midada kalimati ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam والسلام على رسول الله وأهل بيته الكرام أجمعين شهد الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم salah jangkauan pintu Fatihah kangge guru-guru rang sadayana maka di karakterkeun dina mana masing-masing guru rang sadaya wabil khusus guru beribadah segala Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kita melalui Muhammad Syatibi Muhammad lagi kerasana Muhammad Syatibi melalui Muhammad Syatibi Muhammad Sabari Kusliman Rasulullah Madura Mari Jawa Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah memasuki bulan Rabiul Awal sekaligus di sini juga bertepatan dengan bulan Agustus. Momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersukacita, kita gembira, bahagia dengan merdeka itu. Boleh dirayakan, boleh, tidak masalah. Apalagi dengan lahirnya yang ditunggu-tunggu oleh semua makhluk, yang ditunggu-tunggu oleh seluruh bagian dari penjuru dunia, tidak lain sang kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita bahagia ada lahir seorang anak dari istri kita, dari tetangga kita, dari adik kita yang melahirkan seorang anak, kemudian kita bersukacita, kita bahagia, padahal belum tentu anak ini nantinya
Jadi anak yang berbakti, kita bahagia dengan itu. Apakah boleh? Sangat boleh. Kenapa dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW kita tidak bersuka cita? Itu maksudnya. Ya. Dan dulu Bapak Ibu semuanya, ketika baginda Nabi Muhammad SAW lahir, seluruh makhluk itu merasa bahagia, merasa gembira. Seluruh makhluk. Kalau dikatakan makhluk itu, Bapak Ibu, tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, semuanya merasa bahagia dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Terkecuali satu makhluk yang menangis, berkebalikan dengan yang berbahagia. Siapa makhluk yang menangis itu? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu iblis. Jadi kalau umpamanya ada yang tidak suka dengan maulidan, kita ikutnya siapa gitu ya. Itu ekstrimnya, tapi kita tidak sampai ke sana gitu ya. Intinya baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kita berbahagia, kita bergembira atas lahirnya sang pemimpin. Subhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa yang harus dan sebaiknya kita lakukan ketika bergembira dengan lahirnya baginda Nabi SAW? Dulu para sahabat ini hadisnya sahih. Dulu para sahabat itu sering mengadakan pertemuan kayak gini. Pertemuan kayak gini. Terus yang dikisahkannya apa? Yang diceritakannya? Yang diceritakannya adalah menceritakan Nabi, bersolawat kepada Nabi, begitu. Ya kayak pengumuman seperti ini. Nabi sudah wafat pun begitu, para sahabat sering melakukan itu. Dan kalau diperhatikan, esensi dalamnya yaitu muludan. Cuman waktu itu belum ada istilah muludan, belum ada istilah maulid, belum ada. Zaman sahabat belum ada. Zaman tabi'in setelah sahabat sama sering ada kumpulan kayak ini, bersedekah, makanan, makan dan sebagainya. Yang dikisahkannya apa? Bagaimana kebaikan-kebaikan Nabi terus diceritakan. Menceritakan Nabi. Jadi ketika kumpulan kayak ini yang diceritakan itu Nabi. Kalau zaman dulu itu ngetrennya itu bersyair, bersajak gitu. Jadi bahasa kita itu bersajak, memuji Nabi begitu. Ya begitu. Sama kita pun sekarang kalau maulid, emang apa yang kita lakukan? Menceritakan Nabi, sama. Menceritakan Nabi, menceritakan kisah Nabi, bersyair kepada beliau. Gitu ya, sama, esensi dalamnya itu sama. Cuman yang jadi masalah, kita itu nggak tahu apa yang kita baca, kadang begitu. Nah, kita baca, tetapi kita nggak ngerti isinya. Ya itu yang jadi masalah. Walaupun tidak masalah juga bagi yang belum tahu, gitu ya. Karena secara rohani kita mengetahui seperti apa dalamnya. Tetapi secara jasmani kita nggak paham apa yang di dalamnya. Makanya Bapak Ibu semuanya, sebagian saudara-saudara kita, gitu ya, sebagian saudara-saudara kita itu tidak suka dengan salah satunya bacaan-bacaan yang dibaca di Maulid itu, karena kitanya nggak ngerti, satu gitu ya. Yang kedua, kadang seperti sesuatu yang di lelewe, begitulah bahasa Sunda. Seperti apa? Jadi kayak sesuatu yang tidak berkhidmat begitu ya. Padahal di dalamnya itu emang itu cerita dan kisah Nabi. Oleh karenanya supaya kita ulang dan tabarukan, makanya kita buka kitab Al-Marjansi begitu ya. Karena yang sering kita baca itu gitu.
yang sering kita baca itu. Kalau dulu kita bacanya langsung dan kita terjemahkan, kalau sekarang kita coba buka kitabnya, kitab penjelasnya atau kitab syarahnya gitu ya. Kitab syarahnya yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Madarijus. Itu merupakan kitab syarah atau kitab penjelas daripada kitab yang ditulis oleh Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Marjanji, yang kita sering sebut dengan nama Al-Marjanji. Padahal nama aslinya itu Sayyid Ja'far, gitu kan? Nama aslinya. Kalau zaman dulu itu yang terkenalnya itu kakeknya. Yang paling terkenal itu kakeknya. Makanya suka ada bin. Dulu itu kalau terkenalnya itu kakeknya. Sama kalau sekarang pun kalau mau terkenal ya anak kita didik. Itu maksudnya, anak kita didik. Kalau maunya kita bukan terkenal nanti masih diingat gitu. Anak kita didik, cing soleh, dia kayak cucu incung kita itu ini yang terkenalnya kakeknya gitu ya, kita gitu. Nah, mudah-mudahan ada keberkahan. Kita kirim Fatihah dulu untuk Syekh Ja'far Al-Barjanji dan pensyarahnya Syekh Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abtadi'ul imla bismillahil aliyah, begitu ya. Abtadi itu dari kata ibtida, badatu sama ya. Abtadi aku memulai. Imla itu pembahasan yang kita bahas imla. Karena di mata kuliah, mata pelajaran suka ada mata pelajaran imla. Yang salah satunya itu ya, kalau imla di kita itu menulis begitu ya. Nah sama di ini juga, aku memulai tulisan ini, pembahasan ini, kata Sayyid Ja'far, Bismillah. Ingat, ba harap jar itu bisa bermakna mohon izin, begitu ya. Bismi dengan izin, memohon izin. Izin apa? Ismun, makanya disebut dengan ismudza. Ismun itu berarti subuh, sama artinya langit itu adalah ketinggian, dengan ketinggian zat al-aliyah yang maha tinggi. Makanya lebih tepat dan lebih mengena dengan kaum kita. Aku memulai bahasa ini atas nama zat yang maha tinggi. Luar biasa. Ini Syekh berjanji luar biasa kata-katanya. Ini sangat-sangat puitis gitu ya. Nah, mustadirun faidul barokat, di dalamnya ini disertakan faidah-faidah keberkahan, faidah-faidah keberkatan, ala ma'analahu, atas segala sesuatu itu, lahu untuknya, wa'ula dan keutamaannya. Ini belum masuk ya. Selanjutnya wa'usani, dan yang kedua, tadi yang pertama memuji dulu, memohon izin dulu kepada yang maha kuasa, zat yang maha tinggi. Wa'usani, dan yang kedua bihamdin, memuji. Makanya segala sesuatunya biasanya yang pertama kita mohon izin, yang kedua memuji. Bismillah dulu, baru alhamdulillah gitu. Ini tuh sama gitu, cuman dalam bentuk puitisnya seorang Syekh Al-Barjanji. Makanya setelah bismillah, alhamdulillah. Makanya di Quran pun bismillah dulu baru alhamdulillah. Nah, bihamdin ini luar biasanya ya. Bihamdin ini mawarid. Setelah bihamdinnya itu mawarid. Apa itu mawarid? Dari kata warid, wirid itu sama.
Apa maksudnya? Maksudnya begini, warid itu adalah sumber pujian. Mawariduhu, kadang kita suka berwirid gitu ya. Berwirid, wirid dengan wiridan, wiridannya. Kalau kita sudah sering berwirid, sudah istiqomah berwirid, maka nanti akan turun yang namanya warid. Apa itu warid? Warid itu dari Allah, diberikan kepada seseorang yang berwirid. Nanti kalau sudah itu dapat, maka nanti akan timbul satu lagi yang namanya maziyah. Nah, ini maziyah. Apa itu maziyah? Maziyah itu, kalau ibaratkan gini, kalau Nabi itu mendapatkannya mukjizat, kalau wali itu mendapatkannya karomah. Nah, ada satu yang namanya maziyah, yaitu diberikan oleh Allah kepada seseorang yang Allah kehendaki. Bisa jadi kita mendapatkan maziyah masing-masing. Bisa jadi. Ada yang bisanya apa, pinternya di apa gitu. Itu maziyah. Maziyah. Dulu gitu ya. Ada santri. Santri ini nggak belajar ngaji udah lama begitu. Tapi nggak ngerti-ngerti ilmu sorotnya, nggak paham-paham gitu ya. Ilmu yang lainnya mantik dan sebagainya itu nggak paham-paham. Sampai udah tahunan kemudian pulang ke rumahnya, ke kampungnya. Di kampungnya itu nggak bisa menjelaskan lagi ke orang lain gitu. Karena belum ngerti. Ini kemudian suatu saat dia itu berkata kepada Allah, ya Allah, aku ingin berkah ilmunya, ingin aku ajarkan kepada yang lain, tapi ilmunya apa gitu. Karena tidak dapat apapun, dulu itu merasa tidak ngerti-ngerti begitu. Akhirnya suatu ketika, ini kejadian nyata ya. Kemudian suatu ketika di kampung itu pun ada yang kesurupan. Ada yang kesurupan. Ya. Akhirnya yang kesurupan dibawalah ke orang ini, mantan santri ini. Kata santri ini, aduh, aku nggak bisa, cuma dulu kata guru itu bacanya ini gitu. Ketika dibaca, ternyata sembuh. Ternyata sembuh. Akhirnya bagaimana? Terkenalah dia itu orang ahli itu, begitu, ahli ruqyah, begitu. Nah, itulah maziyah. Maziyahnya itu bisa berarti ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang khusus. Gitu. Karena bisa jadi yang dibacanya kemudian kita baca, mereka suruh. Itulah maziyah. Karena tiap orang berbeda-beda. Bahkan di daerah saya, kampung saya ini kisahnya tadi udah di pesantren itu sekitar 8 tahun, 7 tahun. Pas ke masyarakat sama seperti tadi saya bilang, ketika menerangkan nggak bisa gitu, kan menerangkan nggak bisa. Bahkan ketika bicaranya pun benernya tidak terstruktur begitu, kurang terstruktur. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ketika ada yang meninggal, minta tolonglah gitu ya. Di masalah itu sangat sigap, langsung dilakukan, gitu. Sampai terkenalah orang ini di daerah saya itu ahli kubur, ahli mayit begitulah ya. Sampai ada yang meninggal, ada yang meninggal kena punten sabetan gitu, kan banyak darah dan sebagainya. Padahal nggak berani, cuman dia yang berani. Jadi dipanggil lah meskipun jauh. Ini karena terkenalnya dia ahli mayit gitu ya, ahli kubur gitu. Nah, itulah maziyah. Jadi diberikan kepada seseorang yang orang itu dipilih oleh Allah, meskipun dari segi ilmu yang lain itu tidak seberapa, tetapi ilmunya bermanfaat dan itu dinantikan oleh masyarakat. Nah, itu pawarid.
Mawaridnya itu seperti apa? Bihamdim mawarid. Ini digabungkan bihamdim mawarid. Pujiannya itu secara lisan dihadapi mau dalam keadaan menyenangkan ataupun tidak. Makanya itu hamdinnya sudah warid. Maksudnya bagaimana Ustaz? Begini, kalau kita mendapatkan uang, nah, kita bilangnya apa? Alhamdulillah. Siap acis udah bayarnya. Alhamdulillah. Dagangan kita laku, alhamdulillah. Nah, pas orang terdamai, pas kita sakit, kita bacanya apa? Aduh, nyalari. Nah, kalau yang sudah warid, bihamdinnya itu tetap akan mengucapkan alhamdulillah gitu. Kok aneh Ustaz? Nah, ini bahasanya bukan fikih lagi. Kenapa? Orang yang sudah warid ketika dia sakit mengucap alhamdulillah karena dia tahu sakitnya itu ada keberkahan untuk orang lain. Siapa? Dokter, apotek. Ada keberkahan kita membeli obat begitu ya. Makanya tetap alhamdulillah. Seperti umpamanya kita kalau lagi senang Bu, muka kita seperti apa kalau lagi senang? Pasti senyum. Aduh, senyum-senyum terus gitu ya. Mukanya cerah gitu ya. Nah, kalau kita lagi ditagih utang Bu, utangnya lagi deadline gitu ya. Kira-kira muka kita kayak gimana? Hasilnya hasil. Nah, bagi orang yang sudah warid hamd, warid dalam hal bersyukurnya, baik. Mau senang, mau sedih, mau apapun tetap tersenyum, gitu. Itu teh hese. Udah masuk katingali mut-mutannya. Regional kembali kayak tepang kayak itu katingali segala namun jadi. Jadi orang yang levelnya sudah warid itu tidak ada istilah mut-mutan, nggak ada. Sama halnya kita sholat. Kalau kita sholat, abdi mah sholatnya rawasin malam. Nawan sababna teu aya batur. Terus urang teh asa khusyuk begitu. Kumaha kitu pami seueur baturnya aya barudak umpatan dan sebagainya teu khusyuk hati. Nah, itu kayak udah tosai, tapi belum warid. Karena kalau sudah warid, mau sepi, mau ramai, khusyuk tetap. Jarang-jarangnya makanya kita mau soal ini mah nanti supaya khusyuk kondisi berarti kita masih tergantung dengan yang namanya kondisi. Emang sesah tapi ini bahasannya bukan bahasan fikih Bapak Ibu ya. Kalau di Al-Barjanji ini bahasannya ini adalah bahasa cinta, bahasanya adalah bahasa tasawuf. Jadi nanti yang disampaikan itu kadang wah Ustaz lebay. Emang itu bahasa cinta. Lebay itu bahasa cinta. Karena kita pun ke istri kita, ke anak kita pun suka dilebay-lebay. Anak orang anak yang tercantik di dunia. Anakku ini anak raja. Emang sah raja. Kan kita suka dilebay-lebaykan. Itu bahasa cinta. Jangan dihukumi bahasa fikih ya. Jadi nanti di bahasannya itu semua bahasanya bahasa cinta. Nah itu ya, bihamdim bawaridil busa igotun rahaniyah, yang tulus tidak ada paksaan. Itulah hamdun, itulah memuji, itulah bersyukur ya. Dalam kondisi apapun tetap bersyukur. Ketika banyak rezeki, banyak uang, ketika kurang pun tetap alhamdulillah. Inilah yang disebut dengan bihamdim bawarid begitu. Nah, selanjutnya muntati'ah minasyukril jamili mataya.
mumtati'am, ya, matoya. Ini akar katanya hampir sama. Matoya itu unta, mumtati'am itu mengendarai, artinya duduk di atas unta. Minasyukril jamil, itu teh syukur yang jamil, bersyukur yang indah. Duduk di pelana unta, itu teh syukur yang indah, diibaratkannya begitu oleh Al-Barjanji. Kemudian oleh Syekh Nawawi diibaratkannya begini, syukur itu seperti naik unta. Kenapa seperti naik unta? Karena kita akan terus bersyukur walaupun unta itu jalannya seperti bagaimana, tetap bersyukur gitu. Ya. Unta mau bagaimanapun itulah bersyukur. Jadi kita tidak akan pernah terlewatkan dengan yang namanya syukur. Gitu ya. Kayak naik unta. Gitu. Jadi unta kemanapun syukur tetap ada. Gitu maksudnya ya. Pak Ustadz, kenapa diibaratkannya unta untuk kuda? Ya tergantung anu nulis. Kalau kita mau unta, kita aja yang nulis gitu. Noho unta, ya kita mau di sininya mau ganti dengan syukri mumtati amina syukril jamili BMW umpamanya mana kita yang bikin gitu. Cuman kan ini Syekh Al-Barjanji menuliskan itu dengan kata puisi, berarti belakangnya itu ya gitu. Jadi matoya, nah, jadi sama gitu ya. Karena biasanya kalau yang puitis itu belakangnya sama, disamakan begitu ya. Wa usallimu ala nuril mausubi. Wa usalli, dan aku bersalawat. Wa usallimu, dan memberikan salam ala nur, kepada cahaya al-mausubi yang disifati bitaqaddumi, yang kidam, yang dahulu, wal awliyah, dan yang paling awal. Ini kidam, taqaddam, kidam. Syekh Al-Barjanji mengatakannya kidam. Apa itu kidam? Kidam itu dulu, tapi belum ada kata dulu. Mahdi Pak Ustadz yang bingung, ya memang begitu. Kidam itu sebelum azali. Pernah dengar kata azali? Oh, tos tertulis secara azali gitu ya. Di zaman azali. Zaman azali itu zaman kolam ketika menulis di Lauhul Mahfuz, itu zaman azali. Sebelum itu namanya kidam. Berarti belum ada kata zaman, belum ada kata waktu, belum ada kata dulu, belum ada. Kidam ya kidam. Makin dekat hartos Ustaz, gitulah gitu. Jadi sampingnya dina TV malah sok ayahnya dina film-film. Wah, nasib kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Gitu kan sering dengar. Nah itu zamannya azali. Nah sebelum itu, jauh sebelum itu, taqaddam, kidam. Makanya Allah sifatnya kidam. Artinya dahulu, sebetulnya bukan dahulu, karena sudah tidak ada kata-kata lain, makanya dahulu begitu. Udah belum ada kata-kata gitu. Sama seperti kata-kata ada, dan dulu nggak ada kata-kata ada. Sebelum kata-kata ada itu sudah wujud gitu maksudnya. Nggak ada, mas sekarang itu ada. Iya Ustaz, Yoslah ya. Wal awaliyah itu tidak gitu ya. Kenapa ini dituliskan oleh Syekh Al-Barjanji? Kenapa? Karena ternyata ya, nah, suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Jabir. Pernah dengar Bu, sahabat namanya Jabir? Pernah dengar? Ini sering diucapkan oleh anak-anak zaman sekarang, apalagi yang suka dengan nada lagu Rindu Madinah kan suka ada ya. Jabir bin Samurah gitu ya, sering dengar. Nah, ini hadisnya ini riwayatnya
sebagian ulama mendoifkan hadis ini, tetapi bagi orang-orang yang mengerti, bagi orang-orang yang pahami nur ini hadisnya beliau mensahihkannya ya. Jabir bin Samurah suatu ketika bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan gitu maksudnya. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Khalaq, di sini dikatakan khalaq Allah Ta'ala. Qala, kemudian Nabi bersabda dan menjawab, Inna Allah khalaqa qoblal asya nurun nabiyika. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu, yaitu nur nabimu. Inilah dalilnya yang salah satunya sering dibahas oleh orang-orang ahli ma'rifat, orang-orang ahli hakikat. Salah satunya yaitu Syekh Al-Barjanji ini. Gitu ya. Nah, yang pertama kali sebetulnya bukan dicipta, dihembuskan. Kalau di dalam Al-Qur'annya itu nafakhtu, bukan khalaqtu. Itu ada di Qur'annya, tapi nafakhtu, dihembuskan. Nah, kata Nabi itu kemudian mengatakan, Nabi ini, nur nabimu itu kemudian bersinar, berputar, dan itu nurmu sebelum ada kata waktu, lauhun sebelum ada lauh mahfud, wala qalamun belum ada pena, wala jannah belum ada sorga, wala nar belum ada neraka, belum ada malaikat, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada bumi, belum ada, wala sama belum ada langit, wala syamsa belum ada matahari, wala qamar belum ada bulan. Begitu. Jadi sebelum ada semua sesuatu, ini dari hadis ini adalah nur Nabi. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya sudah kita bahas yang kemarin yang dibagi 4 bagian itu ya. Sudah kita bahas. Yang nur ini kemudian al-muntakili fil guroril karimati wal jibah. Nur ini al-muntaki intikal, berpindah. Fil guror, di orang-orang, pada orang-orang al-karim, yang mulia, yang terpandang, ya, wal jibah, dan terkemuka. Makanya itu Nabi itu turunannya dari kaum Quraisy, ya, Bani Muthalib. Kenapa itu orang terpandang? Jadi Abdul Muthalib itu orang terpandang di kaum Quraisy itu, sangat terpandang. Jadi pada segan dengan Abdul Muthalib begitu. Kita ya sering dengar itu, jarang dibahas tentang Abdul Muthalib. Padahal Abdul Muthalib itu orang yang mendapatkan nurnya yang ada di dalam dirinya seorang Abdul Muthalib. Sehingga zaman dulu itu Bapak Ibu semuanya, itu Abdul Muthalib itu diperebutkan gitu ya. Sama siapa? Sama perempuan-perempuan. Kenapa? Karena Abdul Muthalib itu satu terpandang, biasa ada orang lagi anu rada ya terpandang itu suka sehat begitu. Kemudian yang kedua, ketampanan Abdul Muthalib begitu, ketampanan Abdul Muthalib. Nah, nanti dibahasnya ketika waba'du fa'aqulu nanti bisa ya. Nah, itu berpindah-pindah dari mulai Nabi Adam kemudian turun begitu ya, sampailah kepada Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib turunnya ke Abdullah, dari Abdullah itulah nanti ke Sayyidah Aminah, dari Sayyidah Aminah lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sekedar dunia orang-orang sekir. Wa astamnihullah ta'ala, dan aku memohon kepada Allah Ta'ala ridwanan, memohon ridwan, keridhaan.
masa Ustaz Ridwan. Memohon keridhaan. Yahusul itrah, kekhususan itrah. Apa itu itrah? Ahlul bait. Itrah itu ahlul bait. Makanya Syekh Nawawi ini mensyarah itrah itu adalah ahlul bait. Siapa itu ahlul bait? Nah, masing-masing ini pendapatnya masing-masing ya. Ada pendapatnya. Kalau Imam Syafi'i pendapatnya itu turunan daripada Bani Thalib dan Bani Hashim, itulah yang namanya ahlul bait. Tapi yang lain ada juga ya. Nah itu takut lama di sana. Yang penting ahli bait, ahlinya Nabi begitu ya, turunan Nabi, kemudian keluarga Nabi. Thahiratan minasyirki wa min kulli darsin nabawiyyah. Itu mohon keridhaan, kekhususan ahli baitnya yang suci dari kesyirikan dan suci dari perbuatan kutukan gitu ya, nabawiyah. Ini dinisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ya'ummu sahabata, dan umumnya, wa ya'ummu itu umum, wa ya'ummu dan umumnya itu ridwan sahabat, keriduan daripada para sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat itu pokoknya yang pernah ketemu dengan Nabi satu, walaupun sebentar, itu disebut sahabat. Walaupun ketemunya cuma 5 menit, cuma 2 menit, tapi syaratnya beriman. Lamun ketemu sama Nabi tapi tidak beriman, mah tidak disebut sahabat. Namun sahabat Abu Jahal tiap hari ketemu Nabi tapi tidak beriman, tidak disebut sahabat. Begitu, itu ya. Ketemu dengan Nabi, sok sanaos orang tersebut puntennya tidak bisa melihat, gitu ya. Kemudian orang tersebut cuman bertemunya itu cuman sebentar, begitu ya, tetap disebut dengan sahabat asalkan pernah ketemu Nabi dan dia itu beriman. Syaratnya itu disebut dengan sahabat. Walaupun dia tidak meriwayatkan hadis, karena banyak sahabat yang tidak meriwayatkan hadis, maka tetap itu disebut dengan sahabat, begitu ya. Kemudian wa ya'umu sahabata wal atsba'. Atsba' itu tabi'in. Wal atsba' tabi'in. Ittiba. Tabi'in itu apa? Generasi setelah sahabat. Yang bertemu sahabat, itulah tabi'in. Gurunya tabi'in itu sahabat. Sahabat punya murid, namanya tabi'in, gitu maksudnya. Tabi'in ini tidak ketemu Nabi, tapi ketemunya sahabat. Yang penting ketemu sahabat, mau sebentar mau lama, syaratnya beriman, gitu. Sama begitu. Tapi generasinya berarti Nabi, sahabat, tabi'in, gitu ya. Itu bahasa. Wa mawalah, dan siapapun yang mencintai Nabi. Jadi generasinya itu Bapakku kalau di ini kan begini. Nabi, sahabat, generasinya itu tabi'in, tabi'ut, tabi'in artinya pengikut tabi'in. Sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, di bawahnya salafus soleh. Setelah salafus soleh, kholaf, ulama kholaf, begitu ya. Nah itu urutannya begitu. Kalau sekarang zamannya apa? Wallahu a'lam, liur, zaman medsos sekarang kita mah nggak tahu. Makanya pernah mengatakan, Nabi mengatakan begini, sebaik-baik zaman itu katakanlah ketika zaman Nabi. Setelah itu sebaik-baik zaman setelahku, yaitu sahabat, zaman sahabat itu maksudnya. Lalu setelahnya yaitu zaman tabi'in, terus begitu. Jadi kalau umpamanya kita mau menyaingi para sahabat, mau menyaingi para tabi'in, ngaca dulu. Jauh sangat jauh. Makanya suka heran ada yang menginikan sahabat begitu ya. Padahal sahabat itu sahabat yang mulia semuanya. Makanya kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu suka ada di doa kita itu
jangan ditinggalkan Bapak Ibu ya. Doa kita ini adalah ultimatum bahwa kita itu ahlu sunnah wal jamaah. Yang mana? Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu ultimatumnya ajma'in. Kenapa? Ajma'in itu semuanya bahasa kita itu. Jadi kita bersolawat itu kepada Nabi, sahabat, tabi'in, ajma'in belakangnya semuanya tanpa pandang bulu. Karena apa? Karena ada sebagian kita yang cinta sahabat ini tapi benci sahabat ini. Ada yang mencintai sahabat yang ini, wah ini diagung-agungkan, tapi dia benci dengan sahabat yang lain. Kita mah enggak, semua sahabat mulia, makanya tulisannya ajma'in. Makanya kalau lihat-lihat di kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti belakangnya itu ajma'in. Itu jangan dikira, itu ajma'in itu ultimatum kita. Bahwa kita itu tidak ini kan sahabat, semuanya sahabat itu mulia. Begitu ya, makanya ajma'in. Tapi zaman sekarang mah Bapak ini pingin yang keren-keren. Mau ceramah atau mau sambutan Assalamualaikum, wah terus nama itu sepanjang gitu ya, terus yang belakangnya itu wah nggak ngerti gitu yang panjang-panjang, ajma'innya nggak ada. Ajma'innya nggak ada. Justru itu ajma'in itu ada ultimatum bahwa kita itu ahlus sunnah wal jamaah, tidak membeda-bedakan sahabat. Ada yang bertanya lagi begini, Pak Ustaz, kan sahabat juga ada yang salah begitu. Sahabat juga pernah salah, bagaimana? Iya betul, dan bukan Nabi, pasti salah. Iya kalau begitu kan, ya salah begitu. Terus salahnya sahabat dengan salahnya ente, besar mana salahnya gitu kan? Jadi zaman sahabat sudah selesai. Maksudnya bagaimana? Yang berhak menghukumi sahabat siapa? Sahabat sendiri. Zamannya sudah dihukum, jadi sudah selesai. Kenapa kita yang menghukum? Udah kita menjauh begitu. Jadi kalau ada yang salah kita sekarang, ya dihukumnya zaman kita gitu. Gitu maksudnya. Sahabat itu udah zaman dulu, zaman mulia. Berarti yang menghukumi sahabat yang salah adalah levelnya sama, yaitu sahabat. Kenapa kita mau menghukumi? Kita mau Quran gitu apa? Tafsir gitu apa? Mau menghukumi sahabat. Jadi saran saya, bukan saran ya, diinikan doa dan apapun diawali bismillah, alhamdulillah, salawat salam belakangnya ajma'in. Itu adalah ultimatum kita bahwa kita itu ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah ya. Makanya jangan terlalu banyak juga bismillah 5 menit gitu ya. Cukup aja salawat salam kepada Nabi juga ajma'in gitu ya. Itu mah sangatnya saya gitu ya. Jadi kalaupun punten ya yang kemarin ikut ke Cianjur bisa tahu kalau sangatnya di sana itu kalau mau hadiah itu memang betul sebetulnya Fatihahnya itu sekali saja. Nanti yang lamanya itu ditawasul. Begitu ya, dulu itu yang lamanya itu ditawasul di terakhir. Ketika semuanya sudah dibaca, karena punya bawaan begitu, di akhirnya dengan tawasul. Wa usil sama ma'anahu yang kita baca semua kita berikan kepada anu, dibaca semuanya gitu ya. Seperti Pak Ustadz Halim itu sama gitu ya. Tapi itu kan tidak wajib, makanya kita ngikutin kebiasaan daerah. Mungkin di sini ngikutin ada sanad ilmunya yang lain, maka saya gitu, tergantung guru. Masalahnya ada juga yang punya guru maca di nanam di medsos urutan teh sanad YouTube begitu. Nah itu mah bermasalah, makanya agak susah nyambungnya. Ya bagusnya kalau kata guru ini ngikutin saja, tidak apa-apa. Itu insya Allah ada barokahnya. Nah, kalau saya betul seperti itu gitu ya.
yang biasa diinikan oleh sama dengan Pak Ustaz Hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salidnya orang sekalian. Wa astajdihi, dan aku juga memohon hidayah lisulukis subulil wadihatil jaliyah. Suluk jalan akan hukum-hukum syariat yang menuju kepada usuli ilal jannah, usul ke jannah, ke surga, wadihatil jaliyah, yang sangat jelas, yang sangat nyata, begitu. Maksudnya begini, aku memohon kepada Allah petunjuk hidayah, petunjuk dalam hal apa? Jalan-jalan yang menuju ke surga. Jalan ini itu wadihah, jaliyah, jelas, jaliyah sangat jelas, gitu maksudnya. Gitu ya. Wahidum minal ghawayati fi khitatil khata'i wa khuta. Luar biasa ini kata-katanya. Kita mah gak akan nyampe gitu ya. Wahidun, dan semoga Allah melindungi minal ghawayati, dari kesesatan. Fil khitati khata'i wa khuta, itu sama. Akar katanya sama. Khitati, hitoh. Sama itu. Akar katanya sama. Ya. Artinya itu langkah. Kita memohon perlindungan dari Allah dari kesesatan langkah, gitu maksudnya. Cuman kan keren ya, fil khitati khata'i wa khuta. Yang membuat pembaca itu kadang pembalut gitu ya. Kalau yang baru mulai itu fil khitati khata'i gitu. Tapi kalau sudah baca biasa, insyaallah di Rahadatul Umam, ahli baca gitu ya, jadinya insyaallah lancar. Tapi kalau yang mulai itu susah. Dan satu lagi Bapak Ibu ya, ini kalau di berjanji kalau bacanya beda dikit nggak masalah gitu ya. Jangan langsung salah, kayak mau ada tanda hitam gitu. Karena ini bukan Quran, nggak masalah gitu ya. Kalau keceletot dikit nggak masalah. Karena apa? Kadang bacaannya itu nggak sama. Contohnya begini, di sini diceritakannya. Wa ansyuru min qissatil maulidin nabiyyi burudan hisanan abaqariyah. Wa ansyuru, dan aku ceritakan, mau lahir mau batin, min qissatil maulidin nabiyyi, dari kisah-kisah Nabi. Kisah-kisah Nabi yang mana? Pernak-pernik Nabi. Kemudian sirah Nabi, burudan. Itu menceritakan itu seperti burudan, seperti pakaian. Burudan itu pakaian. Kalau di sini burudan itu ada baron, ada burdah, itu sama akar katanya. Burdah itu kayak apa? Selendang begitu ya, warna segi 4, itu burdah. Makanya suka ada yang namanya qasidah burdah. Dari mana itu? Jadi dulu kisahnya ini sedikit ya. Karena apa? Minggu depan kita alihkan pengajiannya jadi malam gitu ya. Laras minggu payung nih. Laras. Pengajian Ahad subuhnya kita alihkan jadi malam mingguan gitu ya. Jadi Ahad subuhnya tetap jalan tapi dialihkan jadi malam mingguan. Kita apa-apa tambahin sedikit ya supaya sampai. Nah, burdah dulu itu Imam Bushiri. Imam Bushiri itu siapa? Seorang imam yang dia itu sedang sakit. Sakitnya tidak bisa jalan. Kemudian dia menulis qasidah, menulis syair begitu. Menulis syair begitu. Setelah beres menulis syair, kemudian beliau mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi senang dengan syair itu. Akhirnya bagaimana? Ketika bangun, ini Imam Bushiri ini kemudian sembuh. Karena saking sembuhnya, saking senangnya karena sembuh, kemudian dia pegang burdahnya, kemudian membaca syair itu yang dia tulis. Sambil membaca, sambil pegang burdah. Karena saking senangnya diputar-putar. Bahasa kitanya apa ya? Karena senangnya Pak. Bari baca qasidah itu. Orang-orang melihat, qasidahnya terus dibaca seperti ini.
sambil pegang burdah, maka disebut dengan qasidah burdah yang sering dibaca ya. Ini lebih tua, qasidah burdah ini lebih tua dari Al-Barjanji. Qasidah burdah ini golongannya tabi'in, tahun 300-200an gitu. Ini lebih tua qasidah burdah ini. Tapi kalau Al-Barjanji itu tahun 1100-an. Imam Busiri itu bukan 500 tahun 500 600 Hijriah. Kalau Al-Barjanji itu 1100 Hijriah. Kemudian setelah itu ada Maulid Diba. Maulid Diba itu sekitar 1300-an, 1400. Kemudian Simtud Duron yang terbaru-baru ini ya. Nah, kita yang mana saja tidak apa-apa. Cuman karena kebiasaan kita di sini sudah Al-Barjanji saja. Takutnya dirubah kayak yang nggak ngerti, bingung. Aliran naon deui Tapi bagi kita yang tidak paham, oh tidak apa-apa gitu. Karena apa? Ada sama di dalamnya itu riwayat Nabi, kisah Nabi. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda pun boleh, tidak apa-apa. Ya, tapi kan ketika asalnya bahasa Arab, bahasa Sunda, mungkin yang tidak paham, yang taraka Mesir biasanya yang komen aliran aneh, kan repot gitu ya. Padahal yang dibaca sama gitu. Nah itu ya, guru dan wahisan dan abqariyah. Nah lima minat nasabil syarif ikran tuhallal masami bihulah. Nah aku ceritakan dari nasab yang mulia. Ketika menceritakan itu seperti kalung yang musami'u, ini ibaratkan yang hadir mendengarkan, itu kata Syekh Nawawi, yang hadir mendengarkan tentang kisah ini, maka itu seperti dia mendapatkan kalung begitu. Nah ini kisahnya ya. Wa masami'u bihula. Nah ini dikatakan oleh Syekh Nawawi. Bidomil ha dengan domah haknya bihula wa kasriha wa huwa afsah, tapi dengan kasrah itu lebih fasih, lebih afdal. Makanya kalau ada yang mengatakan masami'u bihilah itu lebih afdal berkata. Waduh, sampai apa? Jadi disebut lagi ya. Bisi ayat macam itu, wah itu bisa baca. Justru lebih paham. Karena apa? Karena yang paham itu justru lebih mengerti gitu, mana yang paling afdalnya. Karena bila ulama kan bihulah, gitu. Justru bihilah itu lebih afdal. Ini menurut saya Nawawi. Nah itu yang tadi saya bilang, kalau ada bacaannya dikit-dikit beda, nggak masalah, gitu ya. Mungkin dia lebih tahu, mungkin dia lebih tahu. Nah, selanjutnya. Wa asta'in bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah, dan aku mohon bihaulillahi ta'ala dengan daya upaya dengan ininya Allah, wa quwwatihi dan kekuatan yang sangat kuat gitu ya. Fa innahu la haula wala quwwata illa billah, karena sesungguhnya tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Inilah ikhlas yang tinggi, yang paling tinggi keikhlasan adalah la haula wala quwata illa billah. Itu adalah keikhlasan yang paling tinggi. Tapi hati-hati. Kenapa? Ini bisa jadi kriminal. Kriminalnya apa? Tidak ada daya upaya untuk melakukan ketaatan itu dari Allah. Dan tidak ada daya aku maksiat pun dari Allah. Kriminal. Ini repot. Makanya ada paham Jabariyah dan Qadariyah itu begini, kita mah aswaja di tengah-tengah. Suka ada yang mengatakan gini, ini dan sudah betul, pokoknya segala kebaikan itu dari Allah dan salahnya itu dari diri pribadi. Ada yang menyalahkan itu. Sekayaknya ada menyalahkan. Kan salah pun dari Allah, emang benar. Apa yang dia katakan benar, tapi tidak punya adab. Gitu ya. Itu pahamnya Jabariyah. Makanya sudah benar apa yang disampaikan oleh para ulama kita, para masyayikh kita seperti itu, gitu ya. Dan kebenaran itu
dari Allah, kejelekan atau hal yang buruk atau kesalahan itu dari ininya pribadi kita, itu sebagai kita itu merendah begitu ya, kita itu merendah, itu yang diajarkan oleh masyarakat kita, sama dengan berdoa begitu ya. Berdoa pun tetap dengan kata mudah-mudahan, bukan berarti kita tidak percaya yakin 100% dengan ketetapan atau kabulnya doa dari Allah, bukan, tapi itu menandakan kita itu roja gitu. Antara roja harapan gitu ya dengan takut, itu kita seimbang, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ikutin saja yang sudah ada gitu ya, yang sudah ada, dan kita mah tidak mengerti secara dalam-dalamnya, kita sudah ada, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cepatnya tos suami teh ieu mah ngabadalan minggon payun pilih kurang alihkeun minggon payun karena malam minggon. Mudah-mudahan sadaya nanti asa hadiran kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala ku ngalaksanakeun maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekap pamiten ti ibadah sampai salajengna satos biasa urang siki hasbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jalla wa ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuhul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Diberi pada sejenak yang sangat terbaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.